rahimahullah, orang bayan itu menurut yang dengar. Kalau yang mendengar tawajuh, Allah akan kasih ilham yang baik, lurus. Kalau bayan kok ngalor itu tandanya itu yang dengar itu nggak tawajuh. Yang salah bukan yang bayan itu, yang dengar itu tidak tawajuh, ngantuk, males, ingin cepat pulang, macam-macam. Nah, akhirnya yang bayan itu ngalor itu nggak karu-karuan. Jadi nggak mau disalahkan begitu ya. Nah, ini bukan tidak mau disalahkan. Kita ini belajar memperbaiki diri kita masing-masing. Insyaallah malaikat. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW itu beliau sholat. Terus kemudian beliau ini dalam beberapa bacaan itu agak kurang pas itu. Kemudian Nabi sholat beliau mengatakan, kamu tahu kenapa tadi saya membaca saya nggak pas? Tidak tahu ya Rasulullah, karena diantara kamu itu ada yang wudhunya tidak sempurna, maka membuat imamnya nggak bisa konsen. Jadi orang itu jangan nyalahkan orang. Insyaallah malaikat. Ini imam kok rakaatnya lupa-lupa terus. Ya, kamu itu gara-gara wudhunya tidak pas itu tadi. Wudhu sambil ngantuk, wudhu sambil ngomong aja nggak pakai doa, akhirnya imamnya gelambiar. Insyaallah malaikat. Maka Nabi Musa mengadakan perjalanan panjang sekali bersama Nabiullah Khadir alaihissalam. Dan Nabi Khadir itu masih hidup malaikat sampai sekarang. Pernah dengar kamu? Belum benar ya, malah dengar ya. Ini ada khilafiyah antara para ulama. Orang-orang ahli hadis mengatakan Nabi Khadir itu sudah wafat. Seumpama masih hidup, pasti pada zaman Nabi ikut Nabi, berjuang bersama Nabi, dakwah bersama Nabi. Nyatanya dalam data-data hadis itu nggak ada Nabi Khadir datang kepada Nabi itu. Maka Nabi Khadir itu sudah wafat. Tetapi orang-orang sufi, orang-orang yang suka wiridan itu kan, kalau Nabi Khadir ikut Rasulullah pada zaman Rasulullah, apa mesti laporan kamu? Tidak ada data itu bukan berarti tidak ada. Mungkin juga beliau nyelinap-nyelinap nggak ada orang tahu ya bisa aja. Orang-orang sufi marah kepada orang-orang ahlul hadis. Kamu ini data-data apa kamu ini? Saya ini loh sudah pernah ketemu Nabi Khadir salaman berulang kali katanya orang-orang sufi. Dan bukan saya sendiri, banyak orang yang seperti itu. Data-data itu surah. Nggak saya terima. Katanya orang sufi. Di orang ahli hadis dengan orang sufi itu memang kadang-kadang pendapatnya itu berbeda. Akhirnya masalah ini dibawa kepada Al-Imam Ahmad Al-Faruqi. Beliau ini seorang ulama besar di India tahun 1000 Hijrah. Beliau ini yang Islamkan raja-raja di sana. Ini dan silsilah keilmuannya Syekh Ahmad Al-Faruqi itu termasuk gurunya Syekh Muhammad Ilyas, guru-gurunya sampai gitu. Saya ada silsilahnya itu, ditulis oleh Abdul Hasan An-Nadwi, Lakno itu. Ada seorang ulama tanya kepada Syekh Ahmad Al-Faruqi, karena Syekh Ahmad Al-Faruqi itu terkenal sering ketemu Nabi Khadir. Bagaimana sih yang benar itu bagaimana? Ya sudah, saya temui aja lah, nggak usah berantem. Maka Syekh Ahmad Faruqi menemui Nabi Khadir. Maka beliau tanya, ya Nabi Allah, sebetulnya engkau ini sudah wafat atau masih hidup sih? Maka Nabi Khadir menjawab, saya ini sudah wafat, sudah mati saya ini. Tapi oleh Allah dikasih kekuatan seperti orang hidup bisa menemui siapa saja yang Allah kehendaki. Oh, berarti
berarti benar semua ya, orang hadis ya benar, orang sufi itu ya benar. Ini memang ulama-ulama India ini sejak dulu suka ngerukunkan orang nih. Kemudian Nabiul Khadir itu sholat bersama. Ini saya baca dalam kitabnya Syekh Ahmad Faruqi loh. Jangan nuduh macam-macam ya. Nabi Khadir itu salat bersama Syekh Ahmad Faruqi. Maka Syekh Ahmad Faruqi itu heran karena beliau itu orang India, mazhabnya Hanafi. Maka setelah selesai sholat, ya Nabi Allah, engkau kok sholatnya pakai mazhab Syafi'i? Apa kamu ikut mazhab Syafi'i apa gimana? Bukan, kata Nabi Khadir. Saya ini sudah wafat, sudah mati saya ini. Ya. Saya ini sudah tidak kewajiban sholat sebetulnya. Tetapi saya itu sholat itu karena menghormati wali-wali Allah pada zaman ini. Karena kebanyakan wali itu mazhabnya Syafi'i katanya. Itu katanya Syekh Ahmad Faruqi. Padahal Syekh Ahmad Faruqi itu orang Hanafi loh semuanya kan. Tapi dikasih tahu sama Nabi Khadir, wali-wali Allah itu kebanyakan mazhabnya itu Syafi'i. Saya menghormati mereka ya, sholat ikut mereka aja. Bagaimana soalnya kan? Ini cerita loh, ini bukan hadis, bukan Quran loh ini. Tapi ceritanya orang yang luar biasa, yang Allah telah gunakan untuk mengislamkan berjuta-juta orang di India pada 1000 Hijrah. Dan itu ditulis sendiri dalam kitab namanya Maktubat. Insyaallah mereka nanti kamu ceritakan kepada orang ya. Ternyata wali-wali mazhab Syafi'i. Nah gitu. Kebanyakan, bukan semua ya. Ini supaya nggak ngantuk aja ya. Karena kita ini sudah kena penyakit ngantuk tuh, bagaimana caranya supaya nggak ngantuk, dikasih cita-cita yang aneh-aneh gitu. Jadi semulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ringkesnya, ini semulaikan pentingnya orang itu dalam perjuangan dakwah ini mementingkan ilmu juga, mementingkan seorang pembimbing. Seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi minar rusul, kalimullah Nabi Musa alaihi salam perlu pembimbing. Sebetulnya bukan beliau yang perlu, tapi ini pelajaran buat umat agar orang itu jangan merasa tidak perlu ada pembimbing. Ada amir dalam tabligh ini, ada pimpinan. Abdi Allah, abdi Rasul, wa ulil amri minkum. Amirnya waktu itu siapa? Ya Nabi Musa sendiri. Tapi Nabi Musa disuruh cari pembimbing. Ini menunjukkan orang itu memang perlu, walaupun tuh orang itu sudah korban habis-habisan, sundul langit. Nah, ngerti sundul langit itu? Sudah korbannya itu notok. Itu perlu ada orang yang nasihati dia, itu perlu ada. Dan dengan cara begini timbullah sifat tawadhu.